Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Damayanti dengan NIM 210205500006. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah min mapping pemrograman hardware. Tugas ini adalah mata kuliah mikrokontroler dan interface. Tugas ini pengganti ulangan tengah semester. Nah, untuk melihat penjelasan lebih lanjut tentang min mapping pemrograman hardware, mari simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan min mapping pemrograman hardware. Sebelum saya menjelaskan min mapping pemrograman hardware, saya akan menjelaskan dulu apa itu min mapping. Nah, min mapping adalah teknik visual untuk menyusun ide-ide secara bercabang dari ide utama, membantu memudahkan pemahaman dan pengorganisasian informasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan min mapping dari pemrograman hardware. Yang pertama itu dia bercabang ke pengertian. Nah, pengertian lagi bercabang menjadi dua, yaitu definisi dan tujuan. Di sini definisinya yaitu pemrograman hardware adalah proses menulis kode yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras atau hardware. Nah, tujuannya itu untuk mengontrol dan mengelola fungsi perangkat keras melalui program, memungkinkan perangkat keras bekerja secara otomatis sesuai dengan instruksi yang ditentukan melalui kode. Nah, pemrograman hardware juga bercabang ke komponen. Kemudian komponen bercabang menjadi mikrokontroler, prosesor, sensor, dan aktuator. Mikrokontroler apa sih? Nah, mikrokontroler itu adalah sebuah chip kecil yang menggabungkan prosesor, memori, dan input dan output peripheral ke dalam suatu unit. Nah, kalau mikroprosesor yaitu komponen pemrosesan dalam sebuah sistem komputer yang digunakan untuk menjalankan instruksi dalam suatu program. Selanjutnya ini ada sensor. Kalau sensor itu adalah komponen yang mengukur kondisi fisik seperti suhu, kelembapan, cahaya, atau gerakan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh sistem komputer. Nah, yang cabang terakhir itu ada aktuator. Nah, apa sih itu aktuator? Aktuator itu adalah perangkat yang mengubah sinyal elektronik menjadi aksi fisik. Aktuator digunakan untuk menggerakkan motor, membuka atau menutup katup atau mengaktifkan perangkat lain. Nah, selanjutnya pemrograman hardware bercabang lagi ke bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman bercabang lagi ke bahasa C atau C++. Bercabang lagi ke bahasa Python dan Java. Nah, bahasa pemrograman C++ adalah bahasa pemrograman tingkat menengah yang sangat populer untuk pemrograman hardware karena efisiensi dan kontrol langsung terhadap memori. Nah, kalau bahasa pemrograman Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sering digunakan dalam perangkat Raspberry Pi. Selanjutnya bahasa pemrograman Java. Nah, bahasa pemrograman Java itu umumnya digunakan untuk embedded system atau sistem tertanam yang membutuhkan
interoperabilitas lintas platform. Nah, selanjutnya program hardware lagi bercabang di platform. Nah, platform ini bercabang lagi ke Arduino, Raspberry Pi dan Beaglebone. Nah, Arduino adalah platform microcontroller yang populer di kalangan di kalangan hobiis dan pengembang untuk membuat proyek DIY yang melibatkan sensor, motor, dan perangkat keras lainnya. Untuk Raspberry Pi itu adalah komputer single board yang kecil dan murah yang sering digunakan untuk belajar pemrograman dan pengembangan aplikasi yang lebih kompleks termasuk server kecil, media player, dan proyek IoT. Nah, selanjutnya ini ada Beaglebone. Beaglebone adalah komputer single board yang serupa dengan Raspberry Pi, tetapi lebih kuat untuk pengembangan aplikasi hardware yang lebih canggih. Nah, selanjutnya pemrograman hardware bercabang lagi ke proses. Nah, proses itu bercabang di desain sistem, pemrograman, dan implementasi. Ada 3 cabang. Nah, desain sistem adalah langkah pertama dalam pemrograman hardware adalah merancang sistem dengan memilih komponen yang tepat seperti microcontroller, sensor, dan aktuator, dan merencanakan bagaimana mereka akan dihubungkan dan berinteraksi. Selanjutnya pemrograman adalah menulis kode yang akan menjalankan fungsi hardware. Ini biasa melibatkan penulisan framework atau menggunakan API perangkat keras untuk mengontrol sensor dan aktuator. Nah, selanjutnya implementasi. Pada tahap ini, perangkat keras dihubungkan sesuai dengan desain dan kode diprogramkan ke dalam microcontroller atau sistem komputer. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Nah, selanjutnya pemrograman hardware bercabang lagi ke aplikasi. Nah, aplikasi ada 4 cabang, yaitu otomatisasi, robotika, IoT, dan embedded system. Nah, apa sih otomatisasi itu? Nah, otomatisasi itu mengontrol perangkat keras untuk menjalankan fungsi secara otomatis, seperti pada smart home atau rumah pintar, di mana perangkat dikendalikan berdasarkan input sensor. Selanjutnya, kalau robotika itu penggunaan microcontroller, sensor, dan aktuator untuk membuat robot yang bergerak, merespon lingkungan, dan melakukan tugas-tugas secara otonom. Selanjutnya IoT atau yang biasa kita sebut Internet of Things, yaitu menghubungkan perangkat keras ke internet untuk mengumpulkan dan berbagi data. Aplikasi IoT melibatkan sensor yang mengirim data ke cloud untuk dianalisis. Misalnya sensor suhu yang mengirimkan data ke aplikasi ponsel. Selanjutnya cabang yang keempat itu ada embedded system. Nah, sistem tertanam yang dirancang untuk mengendalikan satu fungsi spesifik di dalam produk yang lebih besar. Contohnya termasuk perangkat elektronik konsumen seperti kamera digital atau alat-alat medis. Selanjutnya ada
Selanjutnya, pemrograman hardware bercabang ke tantangan. Nah, tantangan itu ada 3 cabang. Yang pertama, kompleksitas, keterbatasan, dan keandalan. Kompleksitas adalah pemrograman hardware yang seringkali lebih kompleks daripada pemrograman software karena melibatkan interaksi langsung dengan perangkat fisik, yang berarti pengembang harus memahami cara kerja perangkat keras. Nah, selanjutnya itu ada keterbatasan. Perangkat keras seperti mikrokontroler seringkali memiliki keterbatasan dalam hal memori, kecepatan prosesor, dan daya yang membatasi apa yang bisa dilakukan oleh program. Selanjutnya ada keandalan. Nah, keandalan karena perangkat keras seringkali beroperasi di lingkungan yang keras atau tidak stabil, pemrograman hardware harus mempertimbangkan kegagalan komponen fisik dan merancang sistem yang dapat menangani kesalahan dengan baik. Nah, cabang yang terakhir dari pemrograman hardware adalah tren masa depan. Nah, di tren masa depan itu ada 3 cabang, yaitu AI dan machine learning, perangkat IoT, dan efisiensi energi. Nah, AI dan machine learning, tren masa depan dalam pemrograman hardware adalah interaksi kecerdasan buatan AI dan machine learning untuk menciptakan perangkat keras yang lebih pintar dan adaptif seperti mobil otonom atau perangkat IoT yang mampu belajar dari data. Nah, selanjutnya perkembangan IoT. IoT berkembang pesat dan akan semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet untuk berbagi data, mulai dari perangkat rumah pintar hingga sensor industri. Yang terakhir itu ada efisiensi energi. Nah, efisiensi energi adalah tren lain menciptakan perangkat keras yang lebih hemat energi. Ini penting untuk perangkat IoT yang beroperasi di lingkungan terpencil dengan daya baterai terbatas. Nah, itulah tadi penjelasan dari MIM mapping pemrograman hardware. Semoga dari penjelasan ini kita semua bisa belajar, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.